Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang kalian pakai untuk menonton video ini. Kembali lagi bersama saya Panji, dan hari ini saya mau membagikan rekomendasi atau mungkin juga review ya 5 vlogmart yang ada di Berlin. Vlogmart itu kalau bahasa Inggrisnya adalah flea market ya, atau kalau bahasa Indonesianya adalah pasar barang loak gitu. Mungkin memang nggak common ya jadi tempat wisata atau jadi objek wisata bagi turis-turis pada umumnya gitu. Cuman buat saya mengunjungi Vlogmart itu atau pasar barang loak di sebuah destinasi yang sedang saya kunjungi itu jadi hal yang memang saya cari juga kayak gitu. Termasuk kemarin yang ketika ke Berlin gitu. Bahkan sebelumnya juga ketika bareng sama dalam konteks beneran wisata sama istri saya, misalnya ketika lagi ke Praha, saya memang spesifik nyari tempat pasar barang loaknya gitu. Terus juga kayak lagi ke Australia sebelumnya saya juga memang nyari kayak gitu. Bahkan salah satu inceran saya juga nih, karena saya belum pernah ke Korea ya, saya pernah ngeliat video di YouTube gitu, di situ ada pasar barang loak yang khusus elektronik. Itu juga jadi inceran saya gitu ketika kalau ke Korea nanti mungkin, atau ke Seoul gitu ya. Itu adalah salah satu tempat destinasi yang saya incar gitu. Mungkin belakangan ini karena saya suka ngoleksi apa sih namanya, barang-barang antik lah di rumah, jadi mulai banyak gitu. Tapi saya duga juga, saya telusuri ke belakang lagi, ternyata kayaknya ini mungkin akibat dari memori masa kecil ya. Jadi dulu ketika lagi masa kecil tuh, kalau saya sama bapak saya tuh suka pergi kayak ke Pasar Senen gitu, atau ke Mester Jatinegara ya, di Pasar Jatinegara Mester, untuk ngelihat-lihat barang-barang loaknya gitu yang ada di sana. Termasuk beli juga gitu. Karena kalau dulu sih mungkin karena ekonomi ya. Misalnya kalau semester baru atau naik kelas kan nyari-nyari buku-buku. Nah, itu kan nyarinya tuh kalau zaman dulu di Jatinegara, sebenarnya nggak hanya di mesternya, tapi di Jatinegara secara keseluruhan itu memang jual barang-barang loak juga gitu, termasuk buku-buku sekolah, peralatan sekolah gitu. Terus juga kalau bapak saya tuh suka beli onderdil motor dan segala macam. Nah, jadi kayaknya campuran antara memori masa kecil dan juga belakangan suka mulai ngoleksi barang-barang antik gitu. Kayaknya itu salah satu sebabnya gitu. Dan alasan kedua mungkin juga karena saya tuh memegang prinsip, bukan memegang prinsip sih. Mungkin ini saya dapat dari buku ya. Saya pernah baca di sebuah buku, lupa juga buku apa gitu. Kalau nggak salah tertulis di situ, buku tuh yang menemukan pembacanya gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu mau baca buku apa, lalu wandering aja di toko buku atau di Gramedia kayak gitu, tiba-tiba ketemu sebuah buku yang ternyata ketika kita baca pas kayak gitu. Nah, itu istilahnya kalau di buku tersebut, saya juga lupa buku apa, disebutkan buku yang menemukan pembacanya. Cem-cem tongkatnya Harry Potter gitu. Tongkatnya Harry Potter yang menemukan si penyihirnya gitu. Dan dalam kehidupan yang lebih luas, saya jadi terapkan itu dalam kehidupan yang lebih luas gitu ya. Jadi nggak cuman dalam konteks buku gitu. Dan itu bisa saya temukan experience barang atau buku yang menemukan saya yang harus beli, itu bisa saya temukan. Kayaknya salah satu tempat yang paling memungkinkan itu terjadi adalah di pasar barang loak gitu. Karena kalau kita ke pasar barang loak, kalau saya sendiri sih ya, experience saya tuh nggak tahu apa yang mau saya beli. Saya wandering aja ke situ, jalan-jalan, muter-muter, sampai menemukan suatu benda atau suatu hal yang kayaknya ini harus saya miliki nih. Ini kayaknya tepat banget untuk saya miliki gitu. Jadinya itu adalah pengalaman yang saya cari lah sebenarnya. Dan yang ketiga juga mungkin di Vlogmart itu atau di pasar barang loak itu, saya sangat suka ambience-nya gitu, interaksi antara pedagang dan penjual dan pembeli gitu. Terus ada tawar-menawar, terus juga hingar-bingarnya, atau keramaiannya lah, bunyi-bunyiannya. Terus khususnya kalau di Berlin itu kita nggak semua Vlogmart tuh rapi gitu. Jadi kita kayak harus digging gitu ya. Jadi ada box-box kayak gitu, kita mesti digging, nyari apa yang belum tahu kita apa inginkan kayak gitu. Jadi kayak kita nyari-nyari, oh siapa tahu ada yang bagus. Jadinya memang bagi saya, beli ataupun tidak beli, mengunjungi Vlogmart itu udah jadi wisata tersendiri. For information,
Saya ke Berlin kemarin tuh 2 minggu, dan rata-rata pasar barang loak kalau di Berlin itu cuman bukanya Sabtu sama Minggu. Jadi kayak pasar tumpah gitu lah, tadinya tuh di alun-alun, tadinya di taman, tadinya di jalan, tiba-tiba jadi tempat pasar orang-orang jualan pasar barang loak lah kayak gitu, lapak-lapak kayak gitu. Nah, jadi dalam 2 minggu itu saya kan cuma punya 4 Sabtu Minggu tuh. Karena rata-rata cuman karena semuanya bukannya Sabtu dan Minggu doang gitu. Dan dalam 4 hari tersebut ternyata saya cek di Google Timeline ya, karena saya karena lupa juga ini bikin listnya sambil ngeliat-liat di Google Timeline kayak gitu. Saya lihat Google Timeline, saya mengunjungi 9 tempat pasar barang loak yang ada di Berlin gitu. Jadi dalam 4 hari saya bisa mengunjungi 9, yang mana sebenarnya kalau dalam satu tempat mungkin saya ngabisin kayak 1 jam lah kurang lebih untuk lihat-lihat dan mungkin juga beli gitu. Balik lagi, saya mau merekomendasikan 5 atau sekaligus review sedikit lah ya, 5 tempat, 5 pasar barang loak atau 5 Flowmart yang ada di Berlin. Dari urutan yang dari less favorit ya. Urutan kelima adalah Flowmart di Bode Museum ya. Jadi ini adalah salah satu Flowmart yang saya kunjungi di hari pertama, atau di hari pertama saya datang ke Berlin di periode kemarin ya, di bulan Maret. Kalau teman-teman suka museum, salah satu yang diincar kan Pergamon Museum ya kalau di Berlin. Nah, Bode Museum tuh ada di sebelahnya, dan Flowmart atau Flowmartnya tuh ada di belakang sungai, di belakang Bode Museum. Ada di belakang, di jalanan di belakang Bode Museum. Jadi nggak terlalu jauh dari Bode Museum lah. Flowmart di Bode Museum ini dia bukanya tuh cuman hari Sabtu dan Minggu dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Nah, di sini apa yang teman-teman bisa cari? Di sini tuh menurut saya ya hampir semua Flowmart sama sih. Ada pakaian, ada jewelry, ada barang-barang antik, ada records kayak CD, piringan hitam, LP, ada kaset juga gitu. Dan menurut saya yang paling highlight di sini adalah LP-nya sih, atau ya pokoknya records-nya lah ya, CD, piringan hitam sama kaset. Karena kayaknya dari 9 yang saya kunjungi yang paling banyak menjual piringan hitam ya, records lah ya secara umum itu di sini sih. Jadi kalau teman-teman penyuka atau suka hunting piringan hitam dan segala macem, datanglah ke sini. Dan harganya murah-murah ya, cuman kayak 3 euro sampai 5 euro gitu. Kalau piringan hitam di Indonesia kan udah ratusan ribu sekarang kayak gitu, karena udah banyak peminatnya, atau sekarang lebih kayak koleksi ya kalau di Indonesia jatuhnya ya. Tapi kalau di situ tuh cuman kayak 3 sampai 5 euro, dan kita bisa nyari-nyari sendiri dengan lebih puas kayak gitu. Terus juga kalau teman-teman capek di sini, saya karena waktu saya baru datang pertama kali langsung ngunjungin ke sini, saya masih agak-agak jet lag gitu. Di sini tuh saya ngunjungin semacam kayak plaza gitu ya di depan Bode Museum. Jadi ini Flowmartnya, ini Bode Museum, lalu ada semacam kayak sungai. Di sana di depan sungai itu ada kayak plaza atau taman lah, ada tempat duduk-duduk, orang-orang pada suka makan siang di situ, atau ada kafe-kafe, ada coffee shop juga di situ. Nah, saya tuh kemarin nunggu di situ, atau ya beristirahat di situ sekaligus makan siang, dan enak banget suasananya gitu, kena matahari, mandangin si Bode Museumnya, lalu di depannya ada sungai yang mana cukup gede, dilewatin boat dan juga semacam kayak resto boat, itu apa ya istilahnya ya, itulah ya pokoknya kapal-kapal yang ada restorannya dan lewat-lewat itu. Jadi cukup menarik juga kalau teman-teman habis ngunjungin Flowmartnya di Bode Museum, lalu istirahat di situ sambil ngeliat-liat pemandangan, itu juga akan jadi pengalaman yang menyenangkan. Lalu masuk ke nomor 4 ya. Di nomor 4 menurut saya Flowmart favorit saya di Berlin adalah Berliner Trödelmarkt ya. Ini lokasinya di dekat Tiergarten. Jadi nggak jauh dari stasiun S-Bahn di Tiergarten. Dari Tiergarten, kalau turun di Tiergarten, keluar exit di pintu utara, lalu di seberangnya ada Novotel, udah langsung kelihatan lah. Di samping Novotel itu ada Flowmart Berliner Trödelmarkt ya. Ini menurut saya juga favorit saya keempat, karena saya menemukan beberapa barang yang saya cari ya, atau nggak saya cari juga sih, menemukan beberapa barang yang menemukan saya gitu. Jadi saya di sini beli beberapa hal gitu. Saya beli ada sebuah gelas kerajaan gitu. Sebenarnya gelas kerajaan istilah saya sama istri saya sih, karena dulu ketika saya ke Berlin sebelumnya sama istri saya, kita beli kayak semacam kayak apa sih ya tadi ya,
gelas unik atau gelas antik kayak gitulah. Kita nyebutnya di rumah sih gelas kerajaan kayak gitu. Jadi kayak terbuat dari kayak perunggu, bukan perunggu sih ya. Ya nggak tau lah terbuat dari apa itu, warnanya tuh kayak perunggu, dari besi gitu, dari logam lah ya, dari logam entah apa itu. Dan enak banget kalau minum di situ, airnya jadi dingin gitu. Karena mungkin karena logam ya. Dan nggak karatan, menariknya gitu. Jadi ketika kunjungan saya ini, saya juga sebenarnya nyari-nyari itu lagi dan akhirnya ketemu yang sama persis gitu. Terus yang kedua, di sini juga saya nemu mobil VW lampau ya, bukan mobilnya apa namanya sih, pajangan mobil VW lampau, VW kombi gitu, warnanya hijau, cakep banget. Saya beli di sini dengan harga yang sangat murah karena saya ingat, wah waktu itu mobil yang sama kayaknya saya lihat di semacam kayak pusat oleh-oleh lah di kota Berlin gitu. Saya lihat, oh ada mobil-mobilan pajangan nih, harganya berapa di situ? Harganya ternyata 80 sekian euro, 84 atau 86 euro kayak gitu. Wah, mahal banget kan, hampir 1 juta lebih gitu. Ke Berliner Trödelmarkt, Flohmarkt di situ, saya cek harganya cuman 18 euro gitu. Jadi kayak seper berapanya tuh. Ya tentu saja ini second ya, tapi sebenarnya kalau untuk pajangan barang-barang antik, sebagai saya juga suka beli-beli gitu, semakin second atau semakin kelihatan lampau atau semakin kelihatan jelek itu justru semakin menarik sih untuk disimpan gitu ya, dibanding yang kelihatan baru gitu kalau menurut saya. Jadi ya sebenarnya saya beli itu dengan harga saya tawar lagi ya, harganya tertulis di situ 18 euro, tapi saya tawar lagi cuma dapat 13 euro. Jadi itu saya bawa pulang gitu. Ya itu pengalaman ketika beli, tapi sebenarnya yang menarik dari Berliner Trödelmarkt ini adalah menurut saya ini kayaknya satu-satunya Flohmarkt di Berlin yang saya kunjungi yang cukup rapi gitu. Jadi dia tenan-tenannya atau lapak-lapaknya tuh rapi, berjarak, terus juga yang paling penting adalah di situ udah ada di hampir di semua barang-barangnya tuh udah ada label harga gitu. Jadinya ini cukup membantu buat teman-teman yang mau mengestimasi dulu gitu. Kayaknya satu-satunya deh dari 9 yang saya kunjungi, kayaknya yang di sini tuh di barang yang mau kita beli udah ada gantungan untuk harganya. Tapi masih bisa ditawar sih sebenarnya. Jadi cukup rapi lah sebenarnya pengelolaan dari si ininya gitu. Dan highlightnya kalau di Berliner Trödelmarkt itu adalah toko lapak tempat saya beli mobil-mobilan atau mainan pajangan tersebut. Karena itu satu lapak dia jual khusus untuk kayak mainan-mainan gitu, jadi kayak figurin, terus mobil-mobilan, terus juga action figure dan macam-macam lah. Pokoknya kalau kalian suka Lego juga ada di situ, Lego-Lego Lego-Lego yang unik kayak gitu, yang langka juga ada di situ gitu. Selain itu, yang menarik dari Berliner Trödelmarkt adalah dia tuh jual juga semacam kayak banyak kayak arts gitu ya, arts dan craft ya, dan menarik banget juga gitu, kayak macam-macam pajangan dan segala macam gitu. Terus saya buka websitenya juga, ternyata memang mereka membuka section khusus untuk arts and craft gitu, yang mana di situ letterlock tertulis istilahnya tuh yang boleh jualan di sini ya tadi artisan satu, dan nggak boleh istilahnya tuh nggak boleh jual industrial goods gitu. Jadi memang benar-benar yang handmade ataupun yang memang bukan hasil buatan industri lah sebenarnya. Jadi benar-benar di-create sama artisnya sendiri atau crafternya sendiri gitu. Jadi di sini akan ketemu barang-barang menarik lah kayak gitu, kalau menurut saya itu highlightnya ya. Lalu masuk ke tempat ketiga favorit saya, ini adalah Flohmarkt di Rathaus-Schöneberg ya, bacanya benar nggak ya? Ya pokoknya ini adalah Flohmarkt di Rathaus-Schöneberg. Rathaus-Schöneberg itu lokasinya dekat Rathaus-Schöneberg Station ya, U-Bahn Underground Station kayak gitu. Persisnya ini di depan Rathaus itu kalau bahasa Indonesia adalah City Hall. Jadi City Hall itu balai kota lah ya. Balai kota Schöneberg, nggak tahu bacanya benar nggak sih? Schöneberg ya, kayak gitulah ya. Jadi ini lokasinya persis di depan balai kota Schöneberg tersebut gitu. Kalau kalian bingung nyarinya, googling aja John F. Kennedy Platz ya, John F. Kennedy Platz. Itu adalah semacam kayak plaza atau statu, ada patung di situ
kayaknya saya nggak ngeliat patungnya sih. Ya pokoknya ada satu area di town hall tersebut yang disebut John F. Kennedy Platz gitu. Jadi googling aja John F. Kennedy Platz lah. Itu setiap Sabtu Minggu, bukannya setiap Sabtu sampai Minggu jam 8 sampai jam 4 sore kayak gitu. Kenapa dinamain di Rathaus ini dinamain, ada plaza dinamain John F. Kennedy Platz? Karena dulu konon katanya John F. Kennedy pernah datang ke situ dan juga sempat pidato, dan salah satu pidato yang terkenal adalah dia mengucapkan apa istilahnya, Ich bin ein Berliner gitu. Dia mengucapkan saya adalah orang Berlin lah intinya kayak gitu. Jadi dan itu kayaknya disukai oleh orang-orang Berlin, dan pemerintah kotanya jadi dibikin plaza khusus dan dinamai John F. Kennedy Platz lah kayak gitu. Nah, menurut saya kenapa ini jadi favorit nomor 3 saya setelah Berliner Trödelmark dan juga Flohmarkt die Bode Museum. Ini nih bener-bener raw ya di sini. Kalau teman-teman mau bener-bener cari Flohmarkt yang chaos gitu ya, yang nuansa chaosnya dapat, terus juga nuansa atau suasana untuk bergerilya nyari-nyari barangnya di Rathaus Schöneberg ini bener-bener teman-teman akan dapatkan gitu. Jadi ini kalau tadi di Berliner Trödelmark itu rapi banget gitu ya. Di belakang jadi ada lapak, di belakang lapak tuh ada penjual. Nah, teman-teman nggak akan menemukan ini di sini gitu. Bahkan di beberapa lapak saya bingung yang mana penjualnya gitu. Jadi kalau trik saya sih, saya ngeliatin dulu kalau ada yang mau beli, dia akan melambai-lambai kemana. Lalu nanti ada yang datang, itu penjual lapak tersebut, baru nawar-nawar. Ketika udah saya ciriin orang yang mana, baru nanti saya nanya ke dia kalau mau tawaran atau mau tahu harga sesuatu yang ingin saya beli kayak gitu. Jadi ini cukup apa ya istilahnya ya, bukan chaos sih, apa ya? Ya agak berantakan lah sebenarnya, jadi nggak terlalu rapi. Sebenarnya ada blok-bloknya juga, cuman ya tadi kita di sini tuh bener-bener hidup lah suasananya, dan juga tidak serapi Berliner, sangat tidak rapi lah. Jadi tapi itu nuansa yang saya cari juga sebenarnya, makanya ini saya tempatkan ketiga gitu. Highlightnya di sini sebenarnya, di sini nih banyak banget sih barang-barang yang saya cari ya, kayak tape deck dan juga Walkman dan segala macam. Menurut saya highlightnya adalah di situ. Di sini juga ada segmen atau ada lapak khusus buku gitu, dan ini juga menarik ya karena tapi memang banyak kan buku-buku Jerman tentu saja, tapi juga kadang-kadang ada buku-buku bahasa Inggris gitu kalau teman-teman pengen baca atau pengen nyari buku-buku lampau, juga di sini ada gitu. Bahkan di sini kalau nggak salah saya juga menemukan buku cerita anak, bukan cerita anak ya, buku Cinderella ya, yang lampau. Kalau nggak salah kan Cinderella itu ceritanya dari Belgia apa dari mana, pokoknya dari Eropa lah cerita aslinya gitu. Yang mana sebenarnya kalau dengar orang cerita itu dark gitu kan, nggak kayak semanis yang disajikan oleh Disney kayak gitu. Saya nemu bukunya gitu, cuman dalam bahasa Jerman gitu. Akhirnya ya nggak mungkin saya beli juga karena saya nggak bisa bahasa Jerman gitu. Jadi di Rathaus Schöneberg ini ya intinya tadi ya, ada baju juga ada, terus juga apa namanya, vinyl, records, terus juga ada buku-buku, ada elektronik lampau juga yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Bahkan ada telepon lampau juga di sini. Jadi kalau teman-teman nyari barang-barang seperti itu mungkin bisa datang ke Flohmarkt di Rathaus Schöneberg ya. Lalu masuk yang kedua, favorit saya. Nah, ini juga paling beda di antara yang lain. Favorit saya yang kedua adalah Helen Flohmarkt Under Arena atau Indoor Flea Market at Arena. Jadi ini satu-satunya Flohmarkt atau pasar barang loak yang saya kunjungi yang indoor. Jadi sebenarnya kayak gudang gitu, kayak gudang gede. Nah, di dalam gudang gede tersebut ada banyak lapak barang-barang barang-barang loak lah sebenarnya, per lapak juga tetap, tapi dalam satu gedung gede, bukan dalam gedung, dalam gudang lah ya, gudang gede kayak gitu. Cuman ini lokasinya agak jauh ya, jadi kalau teman-teman mainnya di pusat kota, ini agak lebih ke timur gitu, persisnya di daerah Treptow. Kalau stasiun terdekatnya adalah stasiun
S-Bahn Trap Tower ya, Trap Tower Park Station, dan jalan ke arah Flowmartnya kayak gudangnya tersebut juga agak jauh. Kalau yang lain paling kayak cuma 3 menit 2 menit dari stasiun atau dari terminal bus gitu. Tapi kalau si Helen Flowmark ini dia kayak dari stasiun itu sekitar 10 sampai 15 menit lah, jadi cukup jauh waktu itu saya jalannya gitu. Dan itu adalah stasiun terdekat gitu. Yang menarik adalah tadi ya, ini adalah indoor gitu. Dan di sini mungkin highlightnya kalau menurut saya sebenarnya adalah furniture atau perkayu-kayuan gitu sih sebenarnya. Karena di sini kayak kalau orang-orang mau nyari furniture buat hotel atau buat resto, kayaknya orang-orang nyarinya di sini gitu. Karena ada satu segmen khusus area gede gitu yang khusus menjual furniture, kursi, terus juga pajangan, meja, dan lain-lain kayak gitu. Bahkan juga ada neon sign yang kayak gitu-gitu sih. Jadi memang kayaknya highlight utamanya adalah furniture hotel atau furniture klasik gitu lah. Cuman di sini juga jual barang-barang lain gitu. Saya beli Walkman di sini. Jadi saya nemu sebuah Walkman Sony yang cakep banget, lampau kayak gitu ya. Saya beli harganya cuma 10 euro kayak gitu. Dan kemarin nih baru banget 2 hari yang lalu sih sebenarnya, baru 2 hari yang lalu saya kan juga follow banyak pasar barang atau second hand elektronik di Instagram ya gitu. Saya lihat Walkman yang sama itu harganya dijual 1,8 juta di Indonesia gitu. Jadi saya beli cuman 10 euro ya, let's say kali 15.000, 150.000, nggak nyampe 200.000 gitu. Tapi di Indonesia ada yang jual 1,8 juta, bayangin tuh. Jadi kalau kalian bisa aja datang ke Flowmart lalu udah punya stok gitu yang pengen dibeli dan tahu harganya di Indonesia, nyari di situ jadi lebih murah. Dugaan saya kenapa harganya jadi kenapa harga barang-barang lowak di Eropa atau di Berlin secara spesifik itu lebih murah. Karena kalau di sana hanya sebagai second hand aja gitu, hanya sebagai barang lowak aja gitu. Sedangkan kalau di Indonesia entah kenapa itu udah jadi kayak koleksi gitu, makanya harganya jadi mahal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemungkinan kalau di Indonesia itu udah sangat jarang yang secara kuantiti jumlahnya sedikit yang masih bagus gitu. Sedangkan kalau di Berlin atau khususnya di Berlin itu kayak memang banyak gitu stoknya yang masih bagus dan lampau. Jadi memang dijual di lapak-lapak itu murah-murah gitu. Sedangkan kalau di kita yang masih bagus jarang dan memang jumlahnya juga sedikit gitu. Dulu mungkin diimpornya nggak terlalu banyak gitu. Jadinya memang yang beredar bahkan yang masih hidup itu sedikit, makanya nilainya jadi mahal. Sedangkan kalau di sana tuh hampir di semua lapak tuh memang kayak jual elektronik, tape deck, vinyl, pemutar, bahkan ada gramofon juga gitu. Saya lihat di sini dia jual gramofon itu, dan nggak terlalu mahal ya dibanding dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin yang kayak gitu udah pernah saya lihat kayak 10 jutaan gitu. Nah di sana tuh masih kayak 100 atau 200 euro lah kayak gitu. Jadi masih jauh harganya gitu. Cuman saya nggak beli yang gede-gede memang karena saya cuma bawa satu koper dan nggak terlalu karena ini urusannya kerjaan, jadi memang bukan terlalu diniatin untuk kayak wisata dan belanja untuk pribadi kayak gitu sih gitu. Terus di salah satu highlightnya juga kalau di indoor Flowmart ini adalah tadi kan saya bilang kalau yang paling banyak jual LP, CD atau records itu ada di Bode Museum ya, Flowmart yang ada di Bode Museum. Nah, cuman di indoor Flowmart ini juga ada sebenarnya ada satu area di sudut gitu, itu yang jual CD-CD banyak juga kayak gitu. Dan ada salah satu CD titipan istri saya temuin di situ. Cuman ketika saya datang dan lihat-lihat dan ketemu, yang jual udah nggak ada gitu. Ini karena tempatnya indoor, jadi nggak terlalu dijagain gitu. Jadi yang si jual entah lagi kemana gitu. Jadi itu kosong aja sebenarnya. Kalaupun saya niat jahat, saya bawa pulang, saya masukin tas lalu pergi juga nggak akan ada yang tahu gitu. Cuman ya nggak enak juga sih dan kriminal kan ya. Jadinya nggak saya lakukan. Jadi ada juga segmen-segmen musiknya juga ada di sini gitu.
Nah, lalu di peringkat pertama, menurut saya yang paling saya favorit adalah Flowmart di Arkanoplatz ya. Arkanoplatz ini beda dengan yang lain, dia bukanya cuma hari Minggu dan jam 10 sampai jam 4. Jadi hari Sabtunya nggak buka ya. Arkanoplatz ini adalah sebenarnya kayak taman gitu. Jadi kalau sehari-hari ini adalah sebagai taman kota aja gitu. Cuman kalau hari Minggu lapak tumpah di situ gitu. Ini lokasinya nggak jauh dari Maurer Park sebenarnya. Maurer Park tuh yang terkenal sebagai bekas ada tembok Berlin yang membatasi secara jelas dan masih ada ya membatasi Berlin Barat dan Berlin Timur gitu. Yang paling dekat adalah stasiun U-Bahn di Bernaustrasse. Cuman kalau saya kemarin kesini naik bus ya. Naik bus turun di Bernau Street ya. Jadi di Bernaustrasse itu. Dan jalan nggak terlalu jauh. Cuman pulangnya naik U-Bahn dari Bernaustrasse ya hampir-hampir sama lah gitu. Nah, kenapa ini jadi tempat favorit saya nomor 1? Menurut saya karena secara ambience si Flowmart di Arkanoplatz ini yang paling menyenangkan gitu ya. Jadi kalau secara posisi ya, secara secara nuansa ini tidak sekeos di Rathaus Schöneberg, tapi tidak serapi di Berliner Trödelmarkt gitu. Jadi ini di antara keduanya. Jadi kalau di Rathaus Schöneberg tuh chaos gitu atau berantakan lapak-lapaknya, tapi kalau di Berliner Trödelmarkt tuh rapi banget gitu. Nah, ini di antara keduanya gitu. Dan ini membuat saya jadi suka sih. Jadi kita tetap agak kacau tapi juga mudah kalau mau nyari-nyari barang dan nanya ke penjualnya kayak gitu. Sama entah kenapa suasananya jauh lebih hangat ya di sini. Maksudnya suasana atau interaksi antara penjual dan pembelinya lebih hangat gitu. Saya duga mungkin karena ini letaknya kan agak jauh dari pusat kota juga ya, agak ke utara gitu. Mungkin karena yang jualan atau yang pembeli di sini udah saling kenal lama gitu, atau memang mereka penduduk situ juga, jadinya kayak udah saling kenal dan saling lebih ramah satu dengan yang lain kayak gitu. Bahkan salah satu contohnya ya, ketika saya lagi ngeliat-liat CD atau saya lagi ngeliat-liat piringan hitam, lalu sebenarnya yang jual juga pemilik lapaknya juga jual apa sih namanya tuh vinil, pemutar vinil kayak gitu. Terus dia nawarin buat puterin aja sekalian untuk ramein suasana juga kayak gitu, biar lo denger juga musiknya kayak gimana gitu. Terus dia puterin, terus jadinya memang kayak si lapak-lapak musik itu atau yang jual-jual elektronik musik itu juga sengaja memutar apa yang mau dibeli sama pembelinya untuk meramaikan suasana si pasar ini gitu. Jadinya jadi kayak saling menghibur aja. Jadi kita lagi mau beli apa, dengar musik dari sono, dengar yang apa jual apa kayak apa, dengar suasana-suasana keriuhan pasar lah sebenarnya pada intinya kayak gitu. Jadi itu yang bikin hangat lah dan juga menyenangkan kayak gitu. Dan alasan berikutnya karena saya nemuin sebuah lapak yang menarik banget. Jadi dia tuh jual perkayuan gitu, spesifiknya. Sebenarnya banyak ya kayu-kayu yang dia jual, cuman saya jatuh hati banget sama dia jual semacam kayak kotak-kotak gitu, semacam kayak box-box, macam-macam ukurannya, macam-macam bentuknya, banyak macam-macam ukirannya gitu. Mungkin saya duga itu kayak semacam box perhiasan atau box surat atau box apa gitu yang memang udah lampau-lampau gitu. Jadi saya suka banget ngelihatnya gitu. Di situ saya nggak beli boxnya karena bingung juga nanti mau bawanya gitu. Ukurannya nggak gede-gede sih, cuman saya pikir-pikir di rumah kalau bawa ke Indonesia buat nyimpan apa juga gitu. Paling ya di kita juga pasti di setiap rumah rata-rata suka ada box kita buat naruh barang-barang sih. Cuman kayaknya nggak terlalu butuh-butuh banget. Cuman saya suka banget itu bentuk-bentuknya gitu. Tapi di lapak tersebut saya nemu dan beli ini akhirnya tatakan gelas yang lucu banget gitu ya, unik banget. Dia nanti kalau ada fotonya saya masukin ke sini. Dia gambarnya kayak gambar jam dan menunjukkan waktu minum teh kayak gitu lah. Jadinya kayak kalau mau minum teh pakai gelas ditaruh di atas tatakan tersebut. Itu cakep banget sih buat oleh-oleh dan buat oleh-oleh buat istri saya ya. Ya jadi itu kenapa saya suka banget di Flowmart di Arkanoplatz, karena hangat dan akhirnya ketemu karena begitu hangat dan
nggak terlalu chaos tapi juga cukup chaos, tapi tidak terlalu rapi juga kayak gitu. Dan juga nemuin toko-toko yang unik kayak gitu yang ada di situ gitu. Mungkin itu aja 5 rekomendasi atau review juga terhadap pasar barang loak atau Flowmarkt yang ada di Berlin yang saya kunjungi. Sekian aja, sampai ketemu di video rekomendasi atau video apapun yang ada di YouTube ini di berikutnya. Sampai ketemu lagi, bye.